Hari datang menyapa, aroma kopi terasa. Halo, selamat pagi pemirsa semuanya. Apa kabarnya? Bagaimana ibadah puasanya? Sudah hampir 2 minggu kita memasuki bulan Ramadan, bulan yang penuh dengan keberkahan. Saya berharap semoga teman-teman yang menjalankan ibadah puasanya lancar dan tetap bisa ngumpul dan happy bersama keluarga ya. Kembali lagi di acara kita live streaming TVRI Sumatera Utara di acara program Ngopi, Ngobrol Penuh Inspiratif bersama dengan saya Dr. Catherine Hetsa yang akan menjadi host pada hari ini. Di bulan yang penuh keberkahan ini, tentunya kita ingin tetap menjaga kesehatan dengan bugar, fit. Nah, salah satu organ yang sangat berperan penting di dalam tubuh kita yaitu adalah ginjal. Tahukah pemirsa semuanya bahwa ginjal sangat berperan penting di dalam tubuh kita, tetapi banyak sekali kita yang masih mengabaikannya. Karena faktanya katanya ya pemirsa ya, ginjal itu baru ketahuan sakitnya setelah lama ya menimbulkan gejalanya. Bukan hari ini dia 1% kerusakan ginjal maka kita langsung aduh sakit gitu ya. Tidak terdeteksi katanya. Nah, bagaimana pemirsa semuanya? Apakah di sini ada yang punya keluarga riwayat sakit ginjal atau mungkin pola hidupnya selama ini sudah kurang minumnya ya karena sudah sibuk bekerja, apalagi terutama di bulan Ramadan ini kita akan puasa. Nah, aktivitas kita juga berbeda, pola makan kita juga berbeda. Nah, apakah kita pernah berpikir bagaimana nih kesehatan ginjal kita? Pemirsa semuanya, apakah ada yang sering merasa mudah lelah ya, sering haus berlebihan atau kakinya mudah bengkak gitu? Nah, itu bisa jadi merupakan salah satu nanti tanda-tanda rusaknya organ ginjal kita. Tetapi ya, pemirsa semuanya stay tune terus karena hari ini kita akan mendatangkan dan sudah mendatangkan tentunya ya narasumber kita yang luar biasa dan tentunya berpengalaman dan sangat berkualitas di bidang ginjal kita. Oke pemirsa semuanya, langsung saja kita mau sapa-sapa dulu ya. Sapa-sapa dulu dokter kita yang hari ini sudah hadir bersama dengan kita. Halo dokter, apa kabarnya? Alhamdulillah sehat. Selamat pagi pemirsa TVRI dimanapun berada. Halo pemirsa semuanya, ya salam kenal ya. Saya hari ini bersama dengan Dr. Riri Andri Mujasti Magister Kedokteran Spesialis Penyakit Dalam Konsultan Ginjal Hipertensi. Wah, langsung ahlinya ya pemirsa yang kita datangkan pada hari ini. Dan tentunya dok ya, pada minggu kedua ini ada tanggal spesial ya dok ya. Tentu ada saja. apa itu dokter? Ya, kita di sini berkumpul Dr. Catherine dalam rangka memperingati Hari Ginjal Sedunia, Dr. Catherine. Wah, selamat Hari Ginjal Sedunia buat seluruh pemirsa ya. Mungkin selama ini ada yang riwayat sakit ginjal juga atau yang bahkan baru aware nih ginjal kita perlu dirawat ya dokter. Benar. Ya. Itu tepatnya di tanggal 13 ya dokter ya. Tapi nggak apa-apa ya pemirsa ya, hari ini kita bersama dengan program live streaming TVRI di Ngopi Ngobrol Penuh Inspiratif ya. Kita ikut serta merayakan untuk masyarakat lebih aware tentang kesehatan ginjalnya. Nah, ngomong-ngomong dengan tema kita ya dokter ya pada hari ini yaitu sehatkah ginjal Anda? Deteksi cepat lindungi kesehatan ginjal. Nah, dokter Riri, ya saya nggak apa-apa manggil dokter Riri ya dokter ya. Di masyarakat banyak yang beredar katanya dokter kalau kurang saja minum air putih itu bisa merusak ginjal. Itu mitos atau fakta itu dokter? Iya, kalau kita bicara apakah kalau saya minum kurang, apakah ginjal saya akan rusak? Kita bayangkan saja dokter Catherine, ginjal itu seperti mesin cuci. Oh, nah, mesin jadi cuci. Ginjal itu adalah mesin cucinya tubuh kita.
Nah, jadi kalau mesin cuci yang ada di rumah Bapak Ibu sekalian itu kurang air pada saat mencuci, nah tentu saja mesin cucinya akan Keset ya, keset dokter, ya. keset. Nah, Bunyi-bunyi jadi ya, Dok, ya? bunyi-bunyi. Nah, begitu juga dengan ginjal kita. Jadi kalau ginjal kita itu kekurangan cairan, nah tentu dalam membersihkan darah dan membersihkan apapun yang masuk ke tubuh ini, nah tentu akan terganggu, Dokter Catherine. Wah, sepenting itu ya dokter ya, Iya. asupan cairan di dalam tubuh kita supaya nggak keset-keset ya pemirsa semuanya, tetap bisa dia berlangsung dengan baik fungsinya. Baik. Nah, dokter ada yang mengatakan, saya ini kan masih muda, itu kan hanya untuk lansia yang sakit Iya. ginjal, benar atau tidak itu dokter? Nah, yang namanya ginjal, apapun tua ataupun muda tetap saja membutuhkan cairan. Nah, sama halnya dengan mesin cuci, mau mesin cuci yang baru ataupun mesin cuci yang lama tentu membutuhkan cairan. Nah, tetapi memang karena misalnya kalau faktor usia, karena beban kerja, artinya organ ginjalnya juga sudah menua, nah tentu kebutuhan cairannya tidaklah sama dengan kebutuhan cairan kita yang muda. Nah, kalau pada waktu kita yang muda aktivitas kita sangat berlebih, nah kita mungkin mobilisasinya sangat cepat, nah tentu membutuhkan cairan yang lebih banyak karena keringat kita, buang air kecil kita mungkin lebih banyak dibandingkan pada usia yang lanjut. Oh gitu ya dok ya, jadi itu tergantung juga aktivitas Iya, kita, benar. asupan cairannya. Benar. Wah, itu kira-kira dokter apa gejala-gejala yang timbul pertama-tama itu dokter? Ya, kalau kita bicara mengenai gangguan pada ginjal, sebenarnya ginjal itu di tahap awal itu tidak ada keluhan, Dokter Catherine. nggak kelihatan Tidak ada ya, keluhan. dokter, ya? Jadi kalau kita bicara mengenai penyakit ginjal, khususnya penyakit ginjal kronik itu ada 5 stadium. Nah, pada stadium 1 sampai dengan stadium 3, pasien tidak memberikan keluhan apapun. Nah, biasanya pasien akan memberikan keluhan kepada kita kalau fungsi ginjal pasien itu sudah kurang dari 60%. Sudah langsung 60%, Iya, wah harus sudah kurang hati-hati ya dari pemirsa ya. 60%. Nah, barulah mulai ada keluhan tergantung dari fungsi ginjal yang mana, Wah. Dokter Catherine yang kena. Karena fungsi ginjal itu kan sangat banyak. Jadi bukan satu fungsi ginjal. Jadi fungsi ginjal mana yang paling dominan yang kena pada seseorang itu, itulah yang menjadi dominan keluhan pasien tersebut. Pemirsa mau tahu lebih lengkapnya, jadi harus stay tune terus ya, karena hari ini nanti Dokter Riri kita akan kasih kesempatan juga ya pemirsa untuk presentasi lebih lengkap tentang kesehatan ginjal kita. Nah, Dokter Riri, di masyarakat yang paling banyak ya awam berkata, oh saya ini sering konsumsi obat pereda nyeri, sepertinya itu yang paling menyebabkan kerusakan ginjal. Apa benar itu dokter? Iya, betul. Jadi penggunaan obat anti nyeri yang berlebihan, artinya tidak mungkin tanpa resep dokter. Kalaupun misalnya resep dokter, kadang-kala kan pasien belum terlalu sembuh, ditambah lagi, artinya pemakaian kronis ataupun jumlah dosis yang besar itu dapat menyebabkan kerusakan pada ginjal. Wah, jadi tidak boleh sembarangan ya Ya, pemirsa ya, betul. harus dengan resep dokter. Karena ginjal ini bukan seperti lambung ya dok ya, Betul. dia telat makan dikit dia kasih gejala gitu ya, Betul. kasih reaksi. Ya, benar. Ini dia ginjal ini seperti kata dokter Riri tadi, pemirsa semuanya, bahwa tunggu stadium lanjut dulu, tunggu kerusakan ginjalnya, kurang dari 60% sudah, itu baru ada tanda-tanda klinis ya di tubuhnya kita. Wah, pemirsa semuanya, kalau pemirsa yang ada di rumah sudah mulai ada pertanyaan, komen, atau testimoni atau kesaksian apa tentang ginjal, terutama di bulan Ramadan ini ya, silakan ketikkan di kolom chat live streaming TVRI, nanti saya akan bacakan dan beritahu atau tanyakan langsung ya sama narasumber kita pada hari ini. Nah dokter, sebelum itu kita mau jeda sebentar dulu. Pemirsa semuanya stay tune dan kita akan kembali lagi di acara kita Ngopi Ngobrol Penuh Inspiratif. Halo pemirsa semuanya, kembali lagi dengan program kita Ngopi Ngobrol Penuh Inspiratif dengan tema kita Sehatkah Ginjal Anda? Deteksi Cepat, Lindungi Kesehatan Ginjal. Saya masih bersama dengan narasumber kita yang luar biasa, Dokter Riri. Kita ngobrol-ngobrol lagi ya dokter ya.
mengenai tentang kesehatan ginjal, ada yang mengatakan bahwa oh itu saya ditandai saya rusak ginjalnya karena kencing saya ya, buang air kecil saya itu berbusa. Itu apa benar itu, dokter? Ya. Jadi kembali kita bayangkan saja mesin cuci yang di rumah ya Bapak Ibu semua. Jadi kalau mesin cuci di rumah itu misalnya bilasannya kurang, jadi pada bilasan kita yang pertama, tentu air yang keluar dari mesin cuci itu kan lebih berbusa ya, Betul. Dokter Catherine ya. Nah, jadi dengan bilasan yang kedua, bilasan yang ketiga, nah mulailah air mesin cuci kita itu menjadi jernih. Nah, jadi memang kalau misalnya ada gangguan pada ginjal, salah satu dari tanda kerusakan ginjal itu adalah buang air kecil kita akan berbuih. Nah, ya itu artinya ada kerusakan pada glomerulus. Jadi ada sistem saringan pada ginjal itu yang mengalami kebocoran, Dokter Catherine. Oh, di sistemnya itu mengalami kebocoran, betul. maka dia harusnya nggak berbusa ya dok keluarnya ya. Iya. Tapi kalau sudah berbusa, berarti sudah ada kerusakan pada glomerulusnya tadi. Oh gitu, jadi itu berpengaruh juga dokter ya sama minuman yang kita minum. Kalau kita sering minuman berwarna gitu itu berpengaruh juga dokter? Bisa Dokter Catherine. Jadi kita bayangkan lagi Dokter Catherine, jadi kalau misalnya baju kita kena noda, nah tentu kan cuciannya menjadi lebih berat. Nah jadi dibandingkan kalau misalnya air yang masuk lebih jernih, nah kemudian tidak ada noda, tentu cucian kita menjadi lebih kinclong kan. Benar. Jadi kita bayangkan karena memang ginjal itu adalah mesin cucinya tubuh kita, jadi mesin cuci darahnya kita. Berarti kalau yang kita masukin minuman berwarna, maka lebih berat fungsi ginjalnya ya dokter ya. Betul. Berarti pemirsa harus minuman yang jernih ya, yaitu adalah air putih. Ya, ayo siapa di sini yang tadi mungkin sahurnya sudah yang minuman berwarna ya, itu ginjalnya berarti sekarang lagi berat ya, apalagi kosong gitu ya kita di bulan puasa ini. Wah, ayo Gen Z, milenial ya yang tidak terbiasa katanya tidak enak hari-hari dokter kalau tidak melihat minuman-minuman berwarna ya. Itu bahaya loh ya. Aduh, kena marah dokter ini nanti kita. Ya, dokter, ada juga yang mengatakan bahwa ya dengan tekanan darah yang tinggi dokter itu juga bisa mengakibatkan kerusakan ginjal. Apakah benar itu dokter? Ya, jadi antara darah tinggi yang hipertensi dengan ginjal itu seperti kayak lingkaran setan, Dokter Catherine. Jadi tekanan darah tinggi itu bisa merusak ginjal. Oh bisa ya dokter ya? Jadi saya selalu memberikan penjelasan kepada pasien bahwa ginjal itu seperti saringan santan. Nah, saringan santan itu kan harusnya rapat ya Dokter Catherine. Betul. Jadi kalau saringan santan yang rapat itu selalu diberi tekanan yang tinggi, diberi tekanan yang besar, maka tentu lambat laun saringan ini akan jebol. Betul. Nah, jadi akan bocor saringannya. Nah, jadi tekanan darah yang tinggi dalam waktu jangka yang lama itu akan menyebabkan kebocoran pada sistem saringan ginjal tadi. Nah, inilah yang menyebabkan kemudian menjadi gagal ginjal. Wah. Nah, sementara kita ketahui bahwa ginjal itu sendiri merupakan pusat kendali dari tekanan darah. Wah, bisa di-highlight ya pemirsa ya. Ginjal itu merupakan pusat pengendali dari tekanan darah. Nah, sehingga pasien-pasien yang mengalami gangguan ginjal itu lambat laun tekanan darahnya juga akan menjadi tinggi. Nah, jadi hipertensi menyebabkan gagal ginjal, dan gagal ginjal sendiri juga akan memperberat tekanan darah tadi yang sudah tinggi. Jadi lingkaran setan seperti ya? lingkaran setan. Betul. Jadi buat pemirsa semuanya ya yang di rumah ya, yang sudah punya riwayat hipertensi mungkin dari keluarga yang sudah tahu, itu harus lebih aware ya dokter ya. Jangan sampai lingkaran setan tadi itu kembali dan bahkan memperparah kerusakan ginjal. Apalagi kalau ya ginjalnya sudah rusak, tentunya kan kita mau minum apa aja sudah tidak nyaman tentunya ya dokter ya. Betul. Nah, ada juga nih dokter yang mengatakan, apakah gimana nih saya nih masih usia muda, saya ingin tahu apakah dengan tes urin itu bisa mendeteksi untuk saya terkena sakit ginjal atau tidak dokter? Baik. Jadi kalau pemeriksaan awal sebagai tanda bahwa apakah saya sehat ginjalnya, karena kan sesuai dengan tema WKD kita, are your kidney okay? Nah, jadi
memang untuk pemeriksaan awalnya itu cukup dengan pemeriksaan urin, Dokter Catherine. Oh, Nah, gitu. jadi kalau pemeriksaan urinnya itu nanti jernih, tidak ada tanda-tanda ditemukan protein, tidak ada ditemukan darah, tidak ditemukan sel-sel peradangan. Nah, ini menandakan bahwa fungsi ginjal kita mudah-mudahan baik, Dokter Catherine. Karena kan kita ketahui bahwa urin itu adalah produknya ginjal. Seperti mesin cuci di rumah tadi kan, kalau airnya kita lihat jernih, oh berarti bilasan mesin cuci kita sudah selesai. Iya. Tidak perlu lagi kita bilas yang kedua, yang ketiga, yang keempatnya. Kalau outputnya kita lihat, oh bersih nih, kita Benar. nggak perlu lagi gitu. Tapi Iya. kalau outputnya juga, loh kok kelihatannya belum Benar, bersih ya dokter ya, betul. kita harus ulang lagi, berarti ada yang salah. Iya. Wah pemirsa, rasanya tidak sabar ya, kita ingin mendengarkan penjelasan langsung secara lengkap dari dokter Riri. Oke dokter Riri, kita kasih kesempatan kepada dokter untuk presentasi ya dengan secara lengkap. Jadi pemirsa semuanya silakan dengarkan penjelasan dari dokter Riri tentang kesehatan ginjal kita. Silakan dokter. Ya. Ya, jadi tadi seperti yang saya jelaskan tadi ya, Dokter Catherine, bahwa pada hari ini kita memperingati ya Hari Ginjal Sedunia. Jadi Hari Ginjal Sedunia ini tuh diperingati setiap hari Kamis, Dokter Catherine. Setiap hari Kamis pada minggu kedua di bulan Maret. Oh. Nah, setiap hari Kamis pada minggu kedua di bulan Maret. Jadi pada tahun ini, tahun 2025 bertepatan besok, pada tanggal 13 Maret 2025. Nah, untuk apa kita memperingati Hari Ginjal Sedunia ini? Sebenarnya tujuannya adalah untuk meningkatkan kesadaran kita akan kesehatan, khususnya akan kesehatan ginjal. Sehingga kita harapkan dengan kita peduli akan kesehatan ginjal ini, maka angka kejadian penyakit ginjal, kemudian dampak dari penyakit ginjal itu yang saat ini menjadi masalah kesehatan di dunia itu dapat kita kurangi. Ataupun kita cegah. Nah, tema dari peringatan Hari Ginjal Sedunia ini tuh setiap tahunnya berbeda-beda, Dokter Catherine. Ya. Misalnya kita tengok pada tahun 2018 itu adalah Kidney and Women Health. Nah, misalnya pada waktu 2015 itu adalah Kidney Health for All. Nah, sementara pada tahun ini, tahun 2025, maka tema tahun ini itu adalah Are Your Kidney Okay? Nah, jadi apakah ginjal Anda sehat? Nah, deteksi segera dengan harapan bahwa kesehatan ginjal kita akan terlindungi. Nah, itu adalah tema kita yang tahun ini ya. Nah, jadi kenapa penting kita memperingati Hari Ginjal Sedunia ini? Karena memang faktanya pada saat ini itu 10% dari seluruh populasi di dunia ini itu sudah menderita penyakit ginjal kronik. Wah, cukup banyak ya, dokter ya? Iya. Dan 50% dari usia lebih dari 75 tahun itu sudah terkena dari penyakit ginjal kronik. Nah, 1 dari 5 pria dan 1 dibandingkan 4 wanita itu sudah menderita penyakit ginjal kronik saat ini. Dan bahaya sekali ya dok ya? Ya, dan 9 dari 10 penderita tersebut tidak mengetahui bahwa mereka itu menderita penyakit ginjal kronik. 9 dari 10, Dokter Catherine, tidak mengetahui bahwa mereka menderita penyakit ginjal kronik. Jadi kalau kita ada 10 orang di ruangan ini ya dokter ya, 9-nya tidak diketahui. Tidak mengetahui bahwa menderita penyakit ginjal kronik. Mudah-mudahan bukan kita ya, dok ya. Mudah-mudahan ya. Nah, sehingga diperkirakan nanti pada tahun 2040 nanti penyakit ginjal kronik ini akan menjadi penyebab kematian nomor 5 di dunia. Wow. Nah, jadi ini udah 2025, tidak serasa 15 tahun lagi ini akan menjadi penyebab kematian nomor 5 di dunia. Nah, jadi itulah kenapa kita menggalakkan peringatan Hari Ginjal Sedunia ini dengan harapan agar kita semua segera mendeteksi kesehatan ginjal kita, kemudian mencegah agar jangan terjadi kerusakan ginjal. Kalaupun terjadi kerusakan ginjal, segeralah melakukan perawatan terhadap penyakit ginjalnya. Nah, jadi kalau kita bicara mengenai ginjal, Dokter Catherine, nah ginjal manusia itu ada 2. Jadi ada 2, kiri dan kanan, terletak di pinggang bagian bawah ini, itu sebesar kepalan tangan. Nah, jadi kalau Bapak Ibu yang berbadan besar, tentu ginjalnya akan menjadi lebih besar. Dan sementara kalau Bapak Ibu yang badannya cenderung lebih kecil, maka tentu ginjalnya akan menjadi lebih kecil. Nah, ginjal ini sebenarnya meskipun ada 2, tapi faktanya manusia masih bisa hidup dengan 1 ginjal.
Oh gitu ya dok ya. Makanya banyak orang mau jual ginjal ya dok. Oh, jangan ya itu bang. dia ya. Nah itulah kenapa sebenarnya proses transplantasi ginjal itu bisa dilakukan karena manusia bisa hidup dengan satu ginjal. Tapi lebih capek nanti pasti ya, ya dok ya. tentu lebih capek ya karena dia mengelola untuk satu tubuh yang seharusnya dikerjakan oleh dua ginjal. Nah fungsi ginjal tadi kita sudah sebutkan sungguh banyak fungsi ginjal ini. Nah, jadi untuk mengetahui apakah fungsi ginjal saya ini baik, nah tentu tadi pemeriksaan awalnya adalah dengan pemeriksaan urin dan pemeriksaan darah. Nah, dari pemeriksaan urin kita tahu tadi bahwa apakah ada kerusakan atau kebocoran pada ginjalnya sehingga nanti ditemukan adanya protein, ditemukannya ada darah atau ditemukannya sel-sel peradangan. Nah, pada pemeriksaan darah kita bisa akan ketahui fungsi ginjalnya pasien itu berapa persen. Nah, dengan pemeriksaan urium kreatinin kita akan tahu berapa laju filtrasi glomerulus pasien yang kita anggap sebagai berapa persen fungsi ginjalnya pasien. Nah, kemudian kalau fungsi ginjal tersebut misalnya tidak lagi bekerja, nah atau bahkan mungkin tidak mampu sama sekali bekerja, nah inilah yang kita sebut sebagai gagal ginjal. Jadi gagal ginjal itu juga ada dua Dokter Catherine ya. Jadi ada gagal ginjal akut, kemudian ada gagal ginjal kronis. Nah pada gagal ginjal akut ini itu kejadiannya itu cepat tiba-tiba. Nah, tiba-tiba misalnya nih ada ibu-ibu yang lagi melahirkan kemudian mengalami perdarahan hebat. Nah, karena perdarahan hebat tentu darah yang di dalam tubuh ini berkurang, maka akibatnya aliran darah ke ginjal berkurang, tentu ginjal mengalami kerusakan tiba-tiba. Nah, atau misalnya Bapak Ibu yang kena keracunan makanan nih, muntah mencret, berlebih-lebihan muntah mencretnya sehingga kekurangan cairan di tubuh, maka cairan di tubuh yang mengalir juga ke ginjal akan ikut berkurang. Nah, ini juga bisa menyebabkan kerusakan ginjal yang kita sebut dengan gagal ginjal akut. Sehingga gagal ginjal akut ini ada terbagi 3, gagal ginjal akut prerenal, gagal ginjal akut renal, ataupun gagal ginjal akut postrenal. Nah, sementara kalau misalnya yang kita sebut dengan penyakit ginjal kronis itu adalah apabila kerusakan ginjal ini terjadi lebih dari 3 bulan. Nah, jadi inilah yang seringkali pasien tidak menyadari. Jadi lebih dari 3 bulan karena pada awal-awal itu tidak ada gejala, tidak ada keluhan, sehingga pasien tidak tahu kapan saya menderita penyakit ginjal karena tidak punya keluhan. Nah, tadi sudah saya sebutkan bahwa kerusakan ginjal pada penyakit ginjal kronis ini terjadi lebih dari 3 bulan dan sehingga memiliki stadium 1, stadium 2, stadium 3A, 3B, kemudian stadium 4 dan stadium 5. Nah, pada stadium 5 inilah kemungkinan nanti pasien yang stadium 4, 5 inilah yang kemungkinan pasien mulai memberikan keluhan, mulai memberikan gejala-gejalanya. Nah, jadi ini dia. Nah, gejalanya itu apa? Tergantung fungsi ginjal mana yang terkena. Jadi kalau fungsi ginjalnya yang terkena tadi itu adalah dalam rangka membuang cairan, maka tentu bayangkan bahwa tubuh yang harusnya mengeluarkan urin setiap saat ini tidak dikeluarkan lagi urin dari tubuh ini, maka tentu badan akan menjadi bengkak karena cairan nggak keluar dari tubuh, terhambat karena ada masalah dengan ginjalnya, maka tubuh mulai membengkak. Jadi kaki mulai bengkak, perut mulai membunjit, nanti pipi menjadi sembab. Nah, jadi itu kalau fungsi ginjal dalam mengeluarkan cairan bermasalah. Nah, kalau fungsi ginjal yang terkena itu adalah fungsi ginjal dalam rangka memproduksi darah, memproduksi hormon eritropoietin, maka pasien akan mulai merasa letih, lesu, lemah, loyo, lunglai, yang dibilang 5L ya, yang dibilang apakah Anda menderita 5L? Anda kekurangan darah. Nah, jadi bisa saja pasien akan mengalami hemoglobin yang rendah akibat dari produksi eritropoietin sebagai fungsi ginjal juga ikut berkurang. Nah, kalau misalnya fungsi ginjal pasien yang berkurang itu adalah misalnya dalam mengeluarkan racun, bayangkan racun yang seharusnya dikeluarkan dari tubuh ini tidak keluar, tentu apa yang terjadi? Racun akan kembali masuk ke dalam darah. Nah, kalau racun masuk kembali ke dalam darah, apa yang terjadi? Nah, tentu badan kita menjadi gatal-gatal. Nah, kita mulai mengalami mual dan muntah. Kita bayangkan saja kalau mesin cuci kita itu tiba-tiba tidak mampu bekerja, berhenti, sementara cucian sudah menumpuk di dalam mesin cuci, bayangkan apa yang terjadi dengan mesin cuci kita.
maka mesin cuci tentu akan menjadi berbau. Nah, mulai datang lalat. Nah, kemudian baju kita mulai ditumbuhi jamur-jamur. Nah, inilah yang terjadi dengan tubuh kita. Kalau racun-racun yang seharusnya dikeluarkan dari tubuh kita ini tidak keluar, maka tentu mulailah ada keluhan tadi, mual muntah, gatal-gatal, kulit bersisik. Nah, mulailah macam-macam yang terjadi. Nah, kalau racun ini masuk ke dalam paru-paru, pasien mulai mengalami sesak nafas. Nah, kemudian masuk ke dalam otak, pasien mulai mengalami kejang-kejang, tidak sadar, bahkan mungkin sampai kepada kematian. Nah, jadi itu salah satu dari fungsi ginjal. Bisa kena ke paru-paru, ke otak juga ya dokter ya? Benar, ya betul. Nah, fungsi lain dari ginjal itu adalah menjaga keseimbangan kalsium fosfor atau menjaga keseimbangan mineral tulang di tubuh kita. Nah, kalau fungsi ginjal ini yang terkena, maka pasien penyakit ginjal kronis ini akan cenderung mengalami patah tulang. Nah, jadi patah tulangnya itu bukan patah tulang yang terbelah, tapi patah tulang yang pecah ya, rapuh tulangnya. Jadi karena apa? Karena tulang ada tapi kosong isinya. Nah, karena dimobilisasi oleh hormon paratiroid akibat dari kerusakan ginjal tersebut. Nah, jadi itu beberapa gejala dan tanda yang dialami oleh pasien penyakit ginjal kronis sehubungan dengan fungsi ginjalnya yang semakin memburuk, terutama pada stadium 4 dan stadium 5. Nah, jadi baru stadium 4 dan stadium 5. Belum lagi yang lainnya iya, dokter. Jadi kalau stadium 1, stadium 2, stadium 3 pasien tuh nggak akan datang sama kami, Dokter Catherine. Kalaupun pasien datang, itu mungkin datangnya ke dokter umum atau ke dokter penyakit dalam dengan keluhan mungkin keluhan sakit mah atau mungkin dengan keluhan gatal-gatal di kulit. Nah, bukan dengan keluhan yang dianggap sebagai penyakit ginjal. Nah, jadi apa nih katanya yang bisa merusak dari ginjal? Kebiasaan-kebiasaan apa yang bisa merusak dari ginjal ini? Jadi kalau kita bilang kerusakan tentu sebenarnya kebiasaan-kebiasaan yang tidak bergaya hidup sehat ya. Jadi gaya hidup yang kurang sehat kita bilang. Nah, tadi apa saja gaya hidup yang tidak sehat itu? Ya kebiasaan yang suka mengkonsumsi makanan atau minuman yang berkalori tinggi. Nah, jadi kan minuman yang yang instan ya, yang makanan dan minuman yang instan tentu berkalori tinggi. Nah, jadi saya selalu membayangkan bahwa menyampaikan kepada pasien bahwa bayangkan ketika Anda memakan sepotong pizza misalnya, sepotong itu 500 kalori. Sekiranya berat badan kita itu adalah 50 kilogram, maka tentu kebutuhan kalori kita itu adalah 1.500 dalam 24 jam. Nah, jadi kalau misalnya kita sudah memakan 3 potong pizza nih ceritanya, nah artinya udah habis kalorinya, sudah habis. Jadi jangankan untuk boleh makan buah, sayur dan nasi, air putih pun mungkin sudah tidak boleh Dokter Catherine karena sudah habis ya kalorinya. Nah, jadi kalori ini jadi suka mengkonsumsi makanan yang terlalu tinggi kalori. Nah, kemudian suka mengkonsumsi obat penghilang rasa sakit tadi. Jadi tadi, tingkat nyerinya sangat rendah. Jadi kalau sakit sedikit langsung beli obat nyeri, sakit sedikit beli obat penghilang rasa nyeri. Nah, ini kebiasaan inilah yang nantinya juga akan menyebabkan kerusakan ginjal. Bukan karena sekali dua kali ya, bukan sekali dua kali. Ternyata udah bertahun 10 tahun seperti itu ya dokter ya. Nah, kemudian tadi kebiasaan yang kurang suka minum air. Nah, jadi mungkin karena nggak haus gitu tidak ya, haus ya, karena mungkin karena kerja di ruangan yang ber-AC, kemudian malas bolak-balik buang air kecil, nanti ya bolak-balik, jadi akhirnya mengurangi minuman. Nah, ini juga bisa menyebabkan kerusakan ginjal. Kemudian kebiasaan yang ya karena saat ini semua serba canggih ya. Jadi kalau mau pesan makanan cukup pesan dari aplikasi. Ya. Nah, kalau dulu kita kan mesti harus bergerak ya. Nah, ini kan enggak. Nah, ini kan tinggal klik, semua datang. Nah, jadi kebiasaan kurang gerak juga bisa menyebabkan kita terkena gangguan ginjal. Nah, selain ya mungkin kurang istirahat, misalnya banyak mengkonsumsi makanan pengawet. Nah, ini juga bisa menyebabkan kerusakan dari ginjal. Nah, kemudian apa yang harus kita lakukan supaya
jangan sampai terkena nih penyakit ginjal. Tentu saja kebiasaan-kebiasaan yang tadi, yang kita sebutkan tadi bahwa merokok, misalnya kurang gerak, kemudian kurang minum. Nah ini harus kita ganti dengan kebiasaan yang cukup air putihnya, bergerak sesuai dengan waktunya, kemudian ya janganlah hindari atau stop merokok. Nah jadi ini yang harus kita kerjakan supaya fungsi ginjal kita tetap terjaga dengan baik. Nah kemudian apa nih yang terjadi kalau misalnya fungsi ginjal ini benar-benar sudah gagal, tidak bisa lagi bekerja sama sekali. Nah, inilah kenapa kemudian kita butuh terapi pengganti ginjal. Nah, jadi ginjal ini harus diganti karena kalau enggak siapa yang mencucikan tubuh kita ini? Kita makan setiap hari, minum setiap hari, menghirup udara setiap hari. Nah, siapa yang akan mencucikan darah ini? Nah, tentu kita butuh ginjal pengganti. Nah, terapi pengganti ginjal ini, nah itu ada 3, Dokter Catherine. Nah, tetapi meskipun nanti ginjal kita sudah diganti oleh sesuatu tadi, ya, yang akan kita bahas nanti, tetapi tetap saja pola hidup sehat itu harus kita jalankan. Jadi tetap saja harus berolahraga, tetap harus mendapatkan nutrisi yang baik, tetap harus mengobati tekanan darah dan gula darahnya yang tidak terkontrol tersebut, dan tetap harus menjaga cairan yang seimbang. Itu tidak boleh ditawar. Jadi pola hidup sehat tetap harus dijaga meskipun Bapak Ibu sudah mendapat terapi pengganti ginjal. Nah, terapi pengganti ginjal itu ada 3 saat ini, baik dialisis ataupun cangkok ginjal. Nah, dialisis itu ada 2, hemodialisis cuci darah atau peritoneal dialisis cuci perut. Nah, kemudian yang paling ideal itu adalah transplantasi ginjal, karena ini yang paling idealnya ya. Nah, jadi untuk hemodialisis itu kita bisa lakukan di rumah sakit, Dokter Catherine, karena kan dia membutuhkan mesin. Jadi karena membutuhkan mesin, jadi pasien harus datang 2 atau 3 kali seminggu ke rumah sakit. Nah, ini beberapa pasien yang telah menjalani hemodialisis di luar negeri itu bahkan sampai ada yang 40 tahun, 50 tahun, Dokter Catherine. Jadi artinya kalau meskipun pasien menjalani cuci darah atau hemodialisis, tetapi tetap menjalankan pola hidup sehat, maka kualitas hidupnya kemudian survivalnya tetap tinggi sampai 50 tahun masih tetap bisa bertahan. Nah, jadi peritoneal dialisis itu karena dia cuci perut, itu pasien tidak perlu datang ke rumah sakit. Nah, cukup di rumah saja mengerjakan sendiri, mandiri, seperti halnya kita sehari-hari 4 kali 1 hari, maka proses cuci perut itu bisa dilakukan pasien sendiri di rumah. Dan yang paling ideal tadi seperti yang saya sebutkan bahwa adalah menjalankan transplantasi ginjal, karena memang ini idealnya ginjal yang baru ditaruhkan ke dalam tubuh pasien dan kemudian berfungsi seperti ginjal yang seharusnya berfungsi. Nah, jadi sebagai kesimpulan ini Dokter Catherine, bahwa penyakit ginjal kronis itu memang dia progresif, terus berlanjut, nah butuh penanganan berkepanjangan dan tentu saja ini membutuhkan biaya yang sangat besar. Dan yang sangat disayangkan adalah bahwa penyakit ginjal kronis ini bisa berakibat fatal. Nah, sehingga penting sekali bagi kita untuk mendeteksi kesehatan ginjal kita, agar yang kita khawatirkan tentang komplikasi penyakit ginjal ini dapat kita cegah. Dan sehingga tentu dalam penentuan apa nih yang mau saya lakukan, apakah butuh transplantasi ginjal ataukah cukup dialisis, nah tentu butuh komunikasi antara dokter dan pasien. Ya. Gitu. Wah, sudah selesai dokter? Ya. Wah, banyak sekali ya pemirsa ya kita dapatkan materi yang luar biasa dan membuka pola pikir kita betapa pentingnya menjaga organ ginjal yang sering mungkin kita abaikan. Tentunya saya sudah ingin menanyakan banyak sekali pertanyaan-pertanyaan ya, tentunya juga dari pemirsa semuanya. Jangan kemana-mana, kita jeda dulu, tetap di acara kita Ngopi Ngobrol Penuh Inspiratif. Halo
kembali lagi pemirsa semuanya di acara program Ngopi, ngobrol penuh inspiratif dengan saya Dr. Catherine Hersa dan narasumber kita Dr. Riri Andri Mujasti, Magister Kedokteran Spesialis Penyakit Dalam, Konsultan Ginjal Hipertensi. Nah, pada hari ini, sesi ini saya ingin bertanya-tanya ya, tanya jawab, ngobrol lebih dalam lagi tentang kesehatan ginjal ya, tentunya dalam memperingati Hari Kesehatan Ginjal Sedunia. Nah, dokter, mungkin kita tanya-tanya dulu ya dokter, karena kita berhubung di bulan puasa ini dokter. Nah, dokter, di bulan puasa ini kan banyak orang yang mengurangi asupan cairannya ya, karena hanya bisa minum di waktu sahur dan berbuka. Nah, bagaimana dampaknya bagi kesehatan ginjal? Apakah jadi rusak nanti ginjalnya dokter? Gimana itu? Iya, jadi memang pada waktu bulan puasa kita tidak mengkonsumsi cairan di pagi hari mulai sesudah sahur sampai kemudian berbuka di waktu maghrib. Nah, tetapi sebenarnya kan kita bisa menggantikan kebutuhan cairan tersebut setelah tadi berbuka sampai kemudian waktu sahurnya. Nah, sehingga kemudian dibilang bahwa tetap 8 gelas satu hari itu harus tetap kita penuhi meskipun mungkin waktunya kita robah. Jadi 1 gelas habis pada waktu berbuka, nah kemudian 1 gelas pada saat misalnya kita sesudah sholat maghribnya, 1 gelas nanti pada saat makan malamnya, 1 gelas nanti pada saat sesudah sholat tarawihnya, 1 gelas nanti sebelum tidurnya, 1 gelas nanti. Jadi tetap bisa 8 gelas ya 8 dokter gelas ya. itu sebenarnya harus kita penuhi. Jadi meskipun ya mungkin waktunya ya kita tukar Dr. Catherine. Jadi pemirsa semuanya tidak ada alasan, oh nanti saya udahlah batal aja puasanya nanti rusak ginjalnya. Enggak ya dokter enggak, ya. Tetap 8 gelas per hari itu bisa tercukupi dengan pola yang diberikan oleh dokter tadi. Nah, banyak nih dokter di bulan puasa ini orang berbuka dengan makanan yang tinggi gula dan garam ya dokter ya. Seperti gorengan, sirup manis. Nah, ini apakah nantinya beresiko dokter untuk kesehatan ginjal kita? Ya, jadi memang itu mungkin yang menjadi kesalahan kebiasaan yang mungkin bisa menjadi kesalahan untuk bisa menyebabkan kerusakan ginjal. Nah, jadi meskipun kita tahu bahwa sebenarnya pada saat puasa itu sudah ada aturan yang sebenarnya sudah dianjurkan oleh agama kita bahwa artinya kan minumlah dan makanlah secukupnya. Jadi makan sebelum lapar dan berhentilah sebelum kenyang. Nah, juga sudah ada anjuran bahwa cukup berbuka dengan misalnya 3 butir kurma, nah kemudian sahur dengan 3 butir kurma. Sebenarnya sudah cukup itu sebenarnya. Kenapa? Karena kalori kan ininya. Nah, tetapi yang menjadi kebiasaan kita bahwa kita menganggap bahwa tadi udah 1 harian aku udah nggak makan, kemudian kalap. Nggak puas rasanya ya dok membeli makanan untuk berbuka. Nah, sehingga perjuangan kita tadi, pengorbanan yang hampir 12 jam itu sia-sia hanya dalam waktu 15 menit karena kita mengkonsumsi makanan yang tinggi kalori. Jadi tujuan dari kita berpuasa itu kan seperti dari teori intermittent fasting itu, bahwa diharapkan pada saat kita berpuasa maka tubuh akan memakan sel-sel yang rusak di tubuh kita ini, sehingga akan terjadi proses autofagi ya. Jadi maka kita diharapkan bahwa kerusakan-kerusakan sel yang ada pada tubuh kita ini akan diperbaiki oleh tubuh sendiri. Nah, itu harapannya. Nah, tetapi dengan cara kita kemudian membalas dengan makanan yang bertinggi kalori, ini tentu akan menyebabkan kerusakan lagi, artinya menyebabkan langsung disuruh kerja besar ya. Disuruh kerja besar, yang tadi dia disuruh istirahat, nah kemudian dia memulihkan tenaganya, kemudian kita bebani dengan kerja berat. Nah, itu yang mungkin menjadi kebiasaan yang salah selama ini. Nah, jadi kalau kita berpikir, nah kenapa kemudian sesudah kita berpuasa 30 hari, kemudian di hari Lebaran kita disunahkan untuk makan bersama keluarga. Nah, kemudian sesudah itu kita disunahkan kembali untuk puasa 6 hari, puasa
puasa 6 yang namanya puasa sunnah 6 itu. Karena itu diharapkan, karena sesudah kita berpuasa 30 hari, kemudian kita makan di hari Idul Fitri itu bersama keluarga sepenuhnya. Nah, diharapkan jangan kebablasan sampai 6 hari kemudian. Nah, jadi diharapkan yang 1 hari ini kemudian kita kurangi, kita redam beban kerja organ tubuh ini di puasa sunnahnya. Jadi sebenarnya itu sudah ada aturannya, tetapi kitanya yang belum menyadari, belum melakukan kebiasaan yang kurang tepat. Jadi akhirnya ya kalau dibilang kok nggak kurus-kurus ya selama bulan puasa, ya gimana mau kurus? Nah, habis makan kemudian dibalas dengan makanan yang berkalori tinggi. Nah, itu mungkin Dokter Catherine. Ya, wah terima kasih ya dokter ya atas jawaban yang sungguh menjawab. Nah, untuk habit tadi pola hidup sehat ya dokter, salah satunya tentu dengan olahraga. Ada juga yang mengatakan dokter karena kebanyakan olahraga itu bisa merusak ginjal, benar nggak itu dokter? Ya, jadi sebenarnya segala sesuatu yang berlebih itu pasti akan menyebabkan kerusakan Dokter Catherine. Jadi kita ada mengenal namanya gym nepropati. Nah, gym nepropati itu biasanya pada atlet, nah yang terlalu berlebihan melakukan aktivitas olahraganya, tetapi kurang asupan cairannya. Nah, biasanya atlet-atlet dengan yang melakukan aktivitas yang berlebihan ini dengan asupan cairannya yang kurang itu, nah itu biasanya juga sering mengkonsumsi kadar protein yang tinggi. Nah, kreatin, jadi istilahnya kreatin. Kemudian mengkonsumsi cairan, mengkonsumsi minuman-minuman yang berkalori tinggi. Nah, ini juga bisa menyebabkan kerusakan ginjal. Nah, tetapi kalau misalnya aktivitas olahraganya berat, misalnya mungkin atlet-atlet kita yang mau bertanding Dokter Catherine, kan itu mesti berat ya aktivitasnya. Tidak masalah kalau diiringi dengan asupan cairan yang cukup. Nah, kemudian kalaupun memang membutuhkan protein yang tinggi, nah untuk membentuk otot nih, jadi kan otot yang tinggi itu kan membutuhkan protein yang tinggi. Nah, kalaupun membutuhkan protein yang tinggi, tetap saja harus dibarengi dengan cairan yang cukup. Nah, jadi hitunglah kebutuhan berat badan kita, kemudian hitunglah kebutuhan protein. Jadi kalaupun akan meningkatkan kebutuhan protein, nah itu tingkatkanlah secara bertahap Dokter Catherine. Yang sering kali itu yang saya dapatkan pasien-pasien yang datang ke saya dengan gym nepropati itu biasanya mengkonsumsi protein itu dalam waktu yang singkat langsung besar Dokter Catherine. Ya, jadi 2 gram per kilogram berat badan langsung. Jadi biasanya mereka bilang saya 2 ekor ayam 1 hari. Nah, atau 24 butir telur 1 hari. Boleh, tidak apa-apa, tapi harusnya bertahap. Ya, bertahap. Tidak langsung baru memulai langsung 2 ekor ayam. Nah, itu kan bikin berat itu kerja yang salah ginjal. Ya dok ya, nggak boleh. Nah, baik pemirsa semuanya ya, saya sudah mendapatkan juga ini dokter dari kolom chat live streaming kita. Selamat pagi dokter, izin bertanya. Saya adalah orang yang penggemar kopi dan saya harus minum kopi setiap pagi. Bagaimana ya dokter tips agar saya dapat merawat organ ginjal saya? Terima kasih. Baik. Jadi memang kopi saat ini itu seperti pisau bermata dua katanya. Jadi dalam jumlah yang benar, dalam jumlah yang betul, nah itu kopi dikatakan bisa bermanfaat untuk jantung, bahkan bisa baik untuk kesehatan ginjal, Dokter Catherine. Jadi jurnal-jurnal terbaru mengatakan bahwa dalam jumlah yang benar maka kopi ini bisa bermanfaat untuk kesehatan ginjal. Nah, sekarang jumlah yang benar ini memang terkadang kita yang sulit. Nah, karena ini kan kadang-kadang kayak namanya hobi ya, jadi kadang-kadang kita jadi kebablasan. Nah, apalagi kalau minum kopinya itu diikuti atau dicampur dengan pemanis ya, dengan gula. Nah, jadi kalau mungkin kopinya yang benar-benar kopi tubruk ya, mungkin ya, misalnya kopi yang memang alami itu ya. Murni. Kopi murni, nah dikatakan bahwa bisa bermanfaat untuk kesehatan jantung dan kesehatan ginjal, Dokter Catherine. Berapa kali itu baiknya? Boleh nggak sekali sehari itu cukup nggak atau berlebihan masih dokter? Ya, kalau dikatakan berapanya, mereka tidak bilang berapa
cup kecil saya tidak juga tahu apa cup kecilnya di luar itu gimana ya. Gimana apakah ukuran badan kita yang lebih kecil dibandingkan bule sana kan? Karena kan penelitian-penelitian ini lebih banyak di negara barat ya Dokter Catherine ya. Nah, sementara ukuran tubuh kita kan lebih kecil. Nah, mereka bilang 1-2 cup itu baik buat ginjal. Nah, tapi apakah 1-2 cup ini cocok buat kita yang ukuran badannya lebih kecil? Nah, mungkin saya tidak punya pengalaman dan kita belum melakukan penelitian sejauh itu, Dokter Catherine. Mungkin kalau ada yang ingin meneliti berapa kadar kopi yang baik buat kesehatan ginjal, nah mungkin kita tunggu publikasinya, Dokter Catherine. Siap. Jadi ya buat yang bertanya silahkan dikondisikan dengan kebutuhan ya. Tentunya jangan lupa kalau sudah minum kopi, air jernihnya itu loh harus juga tetap dikonsumsi. Nah, seiring tadi pertanyaan tadi dokter, ada pertanyaan keduanya, berarti dokter untuk saya minum kopi itu berdampak buruk kah bagi kesehatan ginjal? Ya, jadi kalau memang misalnya minum kopinya berlebihan dan tidak diiringi dengan asupan air putih yang cukup, tentu sebenarnya bukan kopinya secara langsung merusak ginjal, tapi beban kerjanya. Karena kita bilang tadi bahwa air yang putih atau air yang lebih jernih yang masuk ke mesin cuci kita tentu akan membuat cucian kita menjadi lebih bersih. Nah, tentu warna baju kita menjadi lebih putih, kinclong, lebih kinclong. Nah, dibandingkan kalau misalnya kita memasukkan air yang agak keruh warnanya. Nah, tentu kan kualitasnya. Jadi kita contoh saja kalau misalnya kita minum vitamin C nih. Nah, vitamin C dalam dosis tinggi. Coba lihat kencing kita, pasti warnanya lebih kuning. Nah, itu artinya ginjal harus mengeluarkan beban atau lebih yang harusnya tidak sepenuhnya dibutuhkan oleh tubuh kita. Misalnya saja, contohnya vitamin C itu kebutuhannya bagi perempuan itu cuma 75 mg, laki-laki 90 mg. Sementara jumlah vitamin C, kadar vitamin C itu kan sering 500, 750. Bayangkan itu berapa kali lipat kebutuhan tubuh. Yang dibutuhkan hanya 100, kita konsumsi 500, 750, bahkan ada vitamin C yang 1000 kan. Nah, bayangkan itu ada berapa kali lipat dari kebutuhan tubuh. Nah, maka tentu ginjal akan berusaha keras mengeluarkan sisa-sisa atau mengeluarkan beban lebih kebutuhan tubuh tadi. Nah, jadi kalau minum kopinya tadi 1-2 cup, kemudian diiringi dengan asupan air putih yang cukup, tentu saja ginjalnya mungkin akan terjaga tetap dalam kondisi yang baik. Oke, wah sangat terjawab ya pemirsa. Saya berharap pemirsa yang bertanya sudah sangat mendapatkan jawaban ya, tentunya nanti pola hidupnya juga semakin diperbaiki. Nah, satu pertanyaan lagi ya dokter ya, menyangkut tadi vitamin C dan mungkin suplemen-suplemen dokter yang di pasaran katanya banyak yang untuk meningkatkan kesehatan ginjal. Boleh nggak nih dokter minum suplemen atau mungkin obat-obat herbal di pasaran yang katanya meningkatkan kesehatan ginjal kita, dokter? Baik. Jadi kalau kita tadi lihat saja vitamin C, kebutuhannya hanya 75 mg dan 90 mg untuk laki-laki. Tentu kebutuhannya kecil kan, Dokter Catherine. Nah, jambu biji yang 1 biji itu 100 mg. Jadi sebenarnya dengan mengkonsumsi jambu biji saja sudah cukup kebutuhan vitamin C gitu kita. Ya, Dok, ya. Ya, karena kan itu mikronutrien. Mikronutrien jadi mineral ataukah vitamin itu kan jumlahnya tidak begitu besar sebenarnya kebutuhan kita. Jadi kalau kita mengkonsumsi buah dan sayur yang cukup, sebenarnya kita tidak perlu membutuhkan suplemen-suplemen ini, Dokter Catherine. Nah, cukup dengan yang alami saja. Tetapi misalnya kalau Bapak Ibu sedang sakit, nah sehingga asupannya nggak bisa nih karena mual muntah. Nah, kemudian kan kebutuhan tubuh kita kan nggak cukup. Nah, maka boleh suplemen ini dikonsumsi. Tetapi kalau dalam jangka panjang dan tanpa ada dasar berapa kebutuhannya, jadi kalau misalnya kebutuhannya sebenarnya sudah cukup, tetapi dikonsumsi terus berlebih, nah ini akan menjadi kelebihan kan di tubuh kita. Nah, sesuatu yang berlebih akan menyebabkan kerusakan ginjal. Jadi hiper kan jadinya. Nah, jadi kalsium betul bagus buat kesehatan tulang untuk mencegah osteoporosis. Tetapi kalau misalnya kita berlebih-lebihan mengkonsumsi kalsium yang tinggi atau minum susu yang tinggi kadar kalsiumnya, bisa menyebabkan batu ginjal, Dokter Catherine. Wah,
Perlu di-highlight ya pemirsa ya, segala sesuatu yang berlebihan juga kurang baik, yang kurang juga tidak baik. Ya. Maka di dalam kehidupan atau tubuh kita diperlukan keseimbangan ya. Betul. Dokter ya. Wah, tidak terasa dokter, kita sudah di penghujung acara. Banyak sekali pemirsa semuanya yang sudah kita dapatkan pada hari ini. Mulai dari tanda-tanda gejala awal seperti apa ya, deteksi dininya seperti apa, bagaimana cara merawat, bahkan tentang cuci darah dan transplantasi juga kita sudah bahas bersama dengan Dokter Riri, spesialis konsultan ginjal hipertensi. Terima kasih ya buat pemirsa semuanya yang sudah tetap stay ya. Silakan dokter ya, boleh berikan kalimat terakhirnya ya untuk kita ke pemirsa semuanya. Baik, jadi Maaf dokter, mari kita berdiri. Oh baik, jadi pemirsa TVRI Sumatera Utara di mana saja berada, bahwa penyakit ginjal merupakan penyakit yang saat ini menjadi masalah besar di seluruh dunia. Jadi komplikasinya sangat berat, sangat fatal. Nah, tetapi alhamdulillahnya penyakit ginjal ini bisa dicegah dengan cara tentu saja kita harus mendeteksi secara dini apakah saat ini ginjal kita itu sudah bermasalah atau masih sehat. Jadi kalau kita bisa mencegah penyakit ginjal ini, tentu saja kejadian penyakit ginjal kronis tentu dapat kita cegah dan tentu komplikasinya dapat kita cegah juga, Dokter Catherine. Jadi kalaupun misalnya saat ini kita semua sudah mengalami gagal ginjal, ingat bahwa gagal ginjal bukan berarti gagal hidup. Kita masih bisa hidup seperti orang normal, masih tetap bisa hidup berkualitas, asalkan tetap menjaga pola hidup sehatnya. Wah, terima kasih Dokter Riri ya. Terima kasih pemirsa semuanya juga yang sudah mendengarkan live kita pada hari ini ya. Kita ucapkan sekali lagi selamat memperingati Hari Ginjal Sedunia. Besok ya tanggalnya, tetapi hari ini kita ikut turut serta juga merayakannya supaya pemirsa semuanya, Bapak Ibu masyarakat Indonesia tetap aware dan sudah tahu bagaimana cara menjaga kesehatan ginjal. Terima kasih semuanya, mohon maaf kalau ada salah kata. Saya Dokter Catherine dan Dokter Riri mohon undur diri, pamit, sampai ketemu di episode berikutnya di Ngopi Ngobrol Penuh Inspiratif. Bye-bye. Hari datang menyapa, aroma kopi terasa. Secangkir hangat di tangan, cerita mulai mengalir. Duduk bersama kawan di meja